Ya, baik. Selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama. Sukihotu, Namo Buddhaya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan topik kita, yaitu tentang bermeditasi. Bante hari ini ada sedikit ya, nggak sebanyak kemarin, tapi hari ini lebih sedikit yang akan Bante bagi kepada Anda ya. Jadi kenapa sih kita harus melatih konsentrasi ya? Jadi ini yang Bante akan bagi kepada Anda untuk beberapa saat ke depan. Yang kita bisa lihat di layar Anda adalah konsentrasi. Itu apa sih? Konsentrasi itu adalah kualitas alami dari pikiran kita. Ya, jadi konsentrasi ini adalah sudah ada Bapak Ibu ya, sudah ada di dalam pikiran kita. Ya, jadi konsentrasi itu sudah ada di dalam pikiran kita. Hanya kemampuan kita untuk berkonsentrasi ini masih sangat terbatas. Konsentrasi ini Bapak Ibu bisa digunakan juga untuk sifat-sifat negatif. Ya, Bante kasih contoh kepada Anda. Konsentrasi ini seperti pisau ya. Jadi seperti pisau, dia bisa kita bilang pakai potong buah, ya kan? Pisau ini juga kita boleh pakai untuk potong sayur. Tapi pisau juga ini kita bisa juga pakai untuk melakukan pembunuhan dan seterusnya. Jadi sama Bapak Ibu dengan konsentrasi kita ya. Selama kita misalnya memiliki pikiran yang negatif, maka kita akan konsentrasi ke hal negatif. Sama halnya kalau kita punya objek pikiran yang positif, maka pikiran kita, konsentrasi kita digunakan untuk pikiran yang ke arah positif. Bante kasih contoh. Ketika anak Anda lagi belajar di rumah, ya kan, lagi belajar, apa yang dia lakukan? Dia konsentrasi. Konsentrasi ketika dia belajar. Sama halnya Bapak Ibu ketika dia main game. Dia juga konsentrasi lagi main game. Ya, jadi sama. Nah, konsentrasi ini kita mau arahkan kemana? Ke positif boleh, ke negatif juga boleh. Misalnya juga dalam pekerjaan Bapak Ibu di rumah, apakah di kantor, kita butuh yang namanya konsentrasi dalam kita melakukan kerjaan. Nah, sama juga Bapak Ibu. Orang yang misalnya ngebobol bank, dia juga mesti konsentrasi berapa detik dia melakukan proses itu, iya kan? Nah, sama. Jadi sama ya. Konsentrasi ini adalah kayak pisau bermata dua ya. Bisa dilakukan positif, bisa dilakukan negatif. Nah, untuk itu di dalam ajaran Buddha kita butuh yang terakhir ya. Kita butuh objek yang positif. Supaya apa? Supaya konsentrasi kita terarah ke hal yang positif, yang lebih baik. Oleh karena itulah kenapa Buddha menganjurkan kita untuk bermeditasi ya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lihat lagi. Kita sekarang membahas tujuan meditasi samatha, yaitu membentuk konsentrasi melalui objek positif. Ya. Nah, kalau kita sudah mulai berpikir yang positif, berpikir yang baik, maka apa yang terjadi? Pikiran dari emosi-emosi negatif itu akan berkurang di dalam batin Anda, Bapak Ibu. Sehingga membuat pikiran kita ini menjadi murni, tenang, hening, dan bahagia. Jadi inilah tujuan Anda melatih meditasi, khususnya objek samatha atau ketenangan batin ya. Nah, ini Bante kasih contoh, ini adalah gajah. Ya, gajah ini dicontohkan adalah pikiran. Ya, ini adalah pikiran kita ya. Si gajah ini adalah pikiran kita. Apa yang ada di dalam gajah itu tadi kalau kita baca?
Energi yang positif itu ada. Energi negatif seperti serakah, kebodohan, ya Anda bisa lihat lagi ya gajahnya ya. Kebodohan, terus apa lagi? Nafsu, nafsu keinginan, ketakutan, bahagia, dan seterusnya. Rasa cinta kasih semua ada di dalam pikiran kita Bapak Ibu. Ya, jadi pikiran kita ini memproduksi begitu banyak ya, hal-hal yang baik maupun hal-hal yang positif di dalam pikiran kita. Nah, cuma masalahnya pikiran kita ini masih belum murni, ya kan? Karena kenapa belum murni? Ada tanha yang menyebabkan pikiran kita ini tidak murni. Sudah ditambah tanha, ada satu faktor lagi yang membuat pikiran kita nggak murni Bapak Ibu, yaitu adalah faktor perhatian. Ya, faktor perhatian yang terbentuk dari mana? Dari kita bilanglah indera-indera kita. Kadang-kadang juga orang bilang ya ini adalah pikiran apa ya? Pikiran monyet ya, monkey mind. Nah ini, kalau kita melihat monyet apa yang terjadi? Lihat sana, lihat kiri, lihat kanan, ya kan? Nggak pernah diam, nggak pernah diam. Ada nggak? Mungkin Anda pernah lihat orang yang nggak pernah diam, ya kan? Lihat ini mau, lihat itu mau. Nggak pernah diam, nggak punya konsentrasi ya. Dengar suara ini lihat, dengar suara itu lihat. Nah itulah yang kita harus kalahkan. Yang pertama kali adalah si monyetnya dulu. Kita memberikan dia objek positif, sehingga perhatian tadi yang kemana-mana, dia akan, oh itu objek, dia ambil objeknya. Nah jadi tujuan kita berlatih samatha adalah memberi objek buat si monyet yang ini ya, buat monyet yang ini, sehingga dia bisa menjadi sesuatu yang tenang. Ya, nah ketika kita mulai bermeditasi, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika kita mulai bermeditasi, masalahnya adalah seperti ini. Ternyata yang membawa pikiran kita, si gajah tadi, adalah siapa? Anda atau si monyetnya? Ya, lucu ya gambar ini ya. Tetapi benar nggak gambar itu? Ya, ternyata kita yang gajah kan itu pikiran. Pikiran kita lebih sering dibawa sama si monyet, bukan sama kita. Aduh, sedih ya. Sedih. Kenapa sedih? Habis nggak pernah mau meditasi. Kalau meditasi lari habis ini kan. Makanya ya nggak boleh sedih ya. Tetapi ini adalah realita yang menyebabkan pikiran kita kesana kemari. Kenapa? Karena ditarik oleh si monyet yang tadi. Monyet yang tadi telah mencuri perhatian dari pikiran kita. Sehingga sangat wajar kalau ketika awal-awal kita bermeditasi sangat susah. Kok Bante lagi meditasi pikiran saya lari sana lari sini? Yaitu, kenapa pikiran kita lari-lari? Karena kita lihat lagi gambar ini, ya kan? Karena pikiran kita ternyata dibawa lari oleh si monyet ini. Ya, sehingga kita yang baju merah itu ngejar si monyetnya. Ngejar pikiran kita sendiri ya. Susah untuk kontrol pikiran kita sendiri. Inilah yang menyebabkan kenapa pikiran kita kok sering lari-lari Bante. Nah, ketika Anda sudah memulai meditasi, Anda sudah mulai duduk tenang, nah monyetnya masih ada Bapak Ibu ya. Ya, yang pertama, gambar yang pertama, monyetnya, ayo lapar, keluarin pisang. Yang kedua, Anda sudah duduk tenang, dikasih bulu. Yang ketiga, dia penasaran, Anda lagi ngapain tuh ya? Sampai yang terakhir, baru dia menyerah. Nah, jadi inilah seperti yang kita bilang ketika kita mulai bermeditasi. Jadi adalah hal yang wajar kalau saat-saat pertama kita meditasi, pikiran kita ini sulit Bapak Ibu untuk kita atur ya. Kenapa sulit? Monyetnya masih jago. Ya kan? Kita belum kasih dia objek yang cukup untuk dia pegang. Sehingga kalau nggak ada objek, walaupun kita duduk meditasi secara fisik, tetapi
pikiran si monyet ini kemana-mana. Sampai ketika Anda kasih dia objek, nih pegang nih, misalnya pegang tuh pisang. Nah dia akan pegang pisang itu. Tapi berapa lama dia pegang pisang? Kira-kira berapa lama? Nggak lama. Karena setelah dia pegang pisang, dia juga akan bosan terhadap pisang. Dia akan loncat ke yang lain lagi. Oleh karena itu, kita harus mahir untuk mengendalikan monyet ini ya. Karena kalau monyet ini sudah beres, maka pikiran kita akan lebih kalem. Kalau monyet ini kita belum beresin, nggak kalem-kalem kitanya ya. Pikiran kita masih kalut, masih galau orang bilang sekarang. Ya, kita next ke gambar berikutnya. Anda nggak perlu screenshot karena Bante akan taruh di YouTube yang ini ya. Nah, ini adalah proses meditasi dari samatha, ya kan? Yang pertama Anda lihat di bawah sini, Anda lihat di bawah si Bante kejar itu monyet, bawa lari kita punya gajah. Tuh, jaraknya jauh nih, ya kan? Lama-kelamaan si Bantenya itu sudah mulai ada tali untuk ngikat si gajah. Tali itu adalah objek meditasi. Semakin kuat kita tarik tali itu, maka si gajah makin akan ikut sama Anda. Nah, lama-lama, pertama-tama gajahnya hitam, penuh dengan apa? Penuh dengan kilesa dan seterusnya ya. Nah, setelah Anda berhasil mengendalikan si gajah di gambar kiri atas, ya, maka monyet juga menyerah. Gajah juga tambah putih. Tambah putih berarti apa? Aku salah atau perbuatan jahat melalui pikiran sudah berkurang begitu banyak menjadi ku salah. Jadi kenapa dia mulai putih di situ ya, di kiri. Nah, lanjut ke atas. Akhirnya monyet tadi menyerah. Monyet jadi kalem, dia nggak mau ikutin kita lagi. Sehingga yang Anda bawa adalah gajah yang tinggal putih. Gajah yang tinggal putih adalah pikiran Anda yang sudah menyatu dengan objek. Ya, sehingga kita bisa kontrol penuh pikiran Anda ini Bapak Ibu. Nah ini adalah kurang lebih tujuan dari meditasi samatha yang Bante ya cuma bahas begitu singkat ya. Harusnya kalau Anda ikut kursus ini lebih dari 2-3 sesi diajarkan tentang ini aja ya. Nah sekarang kita akan mulai latihan hari ini. Kita akan mulai latihan hari ini. Kita mau mencari di mana sih monyet kita ini kan. Nah, kita akan melakukan meditasi pada hari ini. Sebelum kita mulai meditasi, ya Bante mau ingatkan Anda duduk dengan postur yang nyaman. Postur yang nyaman itu ada berapa Bapak Ibu? Ada yang kita sudah belajar hari Rabu, ada 7 ya. Ada 7, mulai dari kepala, mata, terus leher, lidah, rahang, tangan, dan kaki, serta punggung. Nah, itu ada 7 yang kita harus perbaiki lebih dahulu. Setelah itu, kita duduk rileks dan pikiran kita biarkan tenang. Nggak usah pikir kemana-mana, kita tenangkan pikiran kita, rilekskan badan kita, jangan tegang. Meditasi tidak menyakitkan Anda, tetapi meditasi hanya membuat kita menjadi baik dan murni pikiran kita. Nah, kemudian kita sadar dengan nafas masuk dan nafas keluar. Kita sadari dulu nafas masuk dan nafas keluar. Kita cukup tahu ketika nafas masuk, ketika nafas keluar. Ketika nafas masuk, ketika nafas keluar, kita cukup tahu ya.
kita fokus dengan kesadaran kita pada saat ini, yaitu posisi duduk Anda fokus, nafas Anda fokus, rileks Anda fokus. Ini yang harus kita kerjakan saat kita mulai bermeditasi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mengembangkan meditasi cinta kasih pada hari ini. Nah, sekarang Anda membayangkan semua makhluk. Semua makhluk ternyata mereka ingin berbahagia, bebas dari penderitaan, seperti Bapak Ibu hari ini. Mereka juga ingin bebas seperti kita, ingin bahagia seperti kita hari ini. Setiap dari mereka berusaha yang terbaik untuk kebahagiaan mereka, ya. Sekalipun mereka-mereka yang sangat bengis dan kejam, sebenarnya mereka sedang berusaha untuk kebahagiaan mereka. Selanjutnya Bapak Ibu, kita mulai meditasi kita ke diri kita sendiri. Seperti biasa, Anda akan mengulangi kata-kata yang ada di dalam Brahma Wihara. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran, dan semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaan saya sendiri. Nah, saat ini di sesi pertama kita hanya mengulangi kata-kata ini. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaan saya sendiri. Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaan saya sendiri. Nah, sekarang kita mulai bermeditasi sambil merenungkan semoga saya berbahagia dan seterusnya. Meditasi kita mulai.
Semoga saya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga saya dapat mempertahankan kebahagiaan saya sendiri. Sambil kita menjaga kesadaran kita, kemudian pelan-pelan kita mengingat orang-orang yang kita cintai, yang kita sayangi. Kemudian sambil membayangkan mereka, kita memancarkan cinta kasih kepada mereka. Semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga dia dapat mempertahankan kebahagiaan sendiri. Ya. Jadi sekarang kita masuk kepada sesi kedua. Kita lanjutkan meditasi kita.
Semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga dia dapat mempertahankan kebahagiaan dia sendiri. Sambil kita menjaga kesadaran kita membayangkan orang-orang yang tidak kita sukai, musuh-musuh Anda, orang-orang yang pernah mengecewakan Anda. Kemudian kita kembangkan cinta kasih kepada mereka dengan menyebutkan semoga namanya berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga dia dapat mempertahankan kebahagiaannya sendiri. Kita lanjutkan sesi meditasi untuk orang yang tidak kita sukai.
Kemudian pada sesi terakhir kita membayangkan orang-orang yang tidak kita kenal, yang mungkin kita ketemu di tempat-tempat umum. Mereka-mereka juga mempunyai harapan yang sama dengan kita, yaitu mereka menginginkan untuk bahagia. Oleh karena itu, kita kembangkan semoga mereka berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Kita lanjutkan meditasi untuk sesi keempat.
Sampai sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi selesai.